Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada kuliah standar ukuran laboratorium kalibrasi. Kali ini kita akan diskusikan tentang kalibrasi oven. Dan ini adalah referensinya dari Pak Gufron, dari PowerPoint beliau, yang judulnya kalibrasi oven. Nah, sebagai pendahuluan, kalibrasi oven ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman. Jadi untuk mengetahui keseragaman suhu di dalam ruangan oven, ya. Jadi oven itu biasanya berbentuk suatu ruang, ya. Misalnya ruangnya dalam bentuk rektangular atau kubus gitu ya, kubus atau balok. Nah, di sini kalibrasi oven ini digunakan untuk mengetahui keseragaman dari suhu yang ada di dalam ruangan tersebut, ya. Nah, kalibrasi ini bertujuan untuk menentukan dari keseragaman suhu tersebut sebagai acuan untuk menentukan kelayakan oven tersebut untuk tujuan pemakaian tertentu, ya. Jadi di sini tujuan dari kalibrasi oven. Nah, ruang lingkupnya yang pertama adalah tentang istilah dari enclosure. Jadi enclosure ini diambil dari bahasa Inggris enclosure, ya. Jadi enclosure ini adalah suatu ruang tertutup. Jadi ruang tertutup dalam hal ini adalah sebuah fasilitas teknik yang memungkinkan diwujudkannya nilai-nilai suhu udara yang ditentukan secara selektif, ya. Jadi ruangan tertutup yang di dalamnya diwujudkan suhu, ya, suhu tertentu, ya. Suhu misalnya T plus minus delta T, ya. Dalam suatu volume tertutup untuk suatu rentang kerja atau untuk suatu prosedur, ya. Kemudian panduan ini berlaku untuk penentuan karakteristik suhu oven yang digunakan ya di industri, ya. Nah, karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik suhu pada keadaan di sini adalah tanpa beban. Jadi tanpa beban ini artinya dia apa? Kosong, ya. Kemudian dalam keadaan steady state, ya. Steady state ini salah satu cirinya adalah dia suhunya sudah stabil, ya. Nah, penentuan karakteristik suhu ini tidak memperhitungkan parameter lainnya seperti kelembaban, aliran udara maupun emisivitas, ya. Kemudian panduan ini berlaku untuk semua jenis oven, ya, baik dari ukuran, rentang suhu, mode operasi, konstruksi, maupun jenis dan tujuan lainnya. Nah, dari oven itu yang paling penting adalah yang disebut sebagai daerah kerja, ya. Jadi daerah kerja ini kalau misalnya kita punya suatu oven yang bentuknya misalnya kubus gitu, ya. Nah, daerah kerja ini adalah bagian dalam dari oven, ya. Jadi ini disebut sebagai daerah kerja, ya, atau sebagai apa namanya bagian dalam, ya, bagian dalam dari oven, ya. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip kalibrasi dari oven. Yang pertama adalah pengukuran suhunya itu dilakukan pada lokasi tertentu, ya. Jadi lokasinya tertentu, ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan sensor suhu atau termokouple ini sembarangan, tetapi harus mengikuti arahan dari panduan ini, ya. Nah, variasi jadi pengukuran suhu dilakukan pada lokasi atau titik-titik tertentu di daerah kerja atau di working space dari oven selama 1 jam
atau 5 kali siklus ya, 5 kali siklus terhitung setelah tercapai suhu stabil ya. Jadi 5 siklus itu misalnya ada 5 titik gitu ya, atau ada 5 suhu gitu ya. Nah, jadi dari 5 suhu itu nanti pengukurannya dilakukan setelah tercapai apa namanya suhu yang stabil ya. Jadi ini waktunya T-nya 1 jam atau 1 siklus ya, atau 5 siklus maaf ya. Jadi 5 siklus ini bisa saja dia 5 titik suhu ya, T1, T2, T3, T4 sampai nanti T5 ya. Kemudian di sini ada juga variasi ya. Jadi di variasi sendiri adalah Tmax dikurangi Tmin ya. Nah, variasi total ini merupakan indikator unjuk kerja dari oven yang dikalibrasi ya. Jadi kenapa disebut sebagai indikator? Karena kualitas ya, kualitas kerja dari suatu oven ini akan semakin baik jika variasinya semakin kecil ya. Jadi di sini variasinya ini semakin kecil, maka unjuk kerjanya ini berarti semakin tinggi ya. Artinya kalau variasinya semakin kecil berarti oven tersebut sifatnya adalah semakin homogen ya. Berarti suhunya semakin seragam ya. Nah, kemudian yang menarik dari paduan ini ya, paduan kalibrasi oven ini adalah tentang penentuan jumlah lokasi titik ukur, kemudian juga ada jumlah sensor suhunya dan juga lokasi ya. Jadi ini kalibrasi oven ini sebetulnya mengambil acuan dari AS 2853 ya. Jadi dari apa namanya? Dari Australia ya. Nah, yang menarik dari AS 2853 ini adalah dia nanti kita jadi nanti ada penentuan ya. Jadi nanti untuk kalibrasi oven ini nanti akan di-guide ya. Yang pertama adalah dari sisi jumlah ya. Dari jumlah titik ukur otomatis berarti dia jumlah sensor ya. Kemudian dari AS 2853 juga ini tentang lokasinya ya. Nah, lokasinya juga nanti ditentukan berdasarkan panduan ini ya. Berdasarkan AS 2853. Jadi penempatan sensor suhunya ini tidak sembarangan ya. Kenapa? Karena bertujuan untuk mengetahui karakteristik suhu ya. Dalam hal ini adalah tentang apa? Tentang keseragaman ya, tentang keseragaman suhu ya. Sehingga supaya keseragaman suhu ini di dalam daerah ya, daerah kerja oven ini terpotret, makanya lokasinya harus, lokasi dan jumlahnya ini nanti diatur ya. Oke. Nah, ini yang menarik dari AS 2853 ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menentukan volume apa, jumlah titik ukur dan juga lokasinya di mana ya. Nah, prinsip kalibrasinya yang pertama adalah selama proses kalibrasi ini suhu dari ruangannya
harus stabil ya, tidak boleh berubah lebih dari 10 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya ini ada oven ya, oven ini kita simpan di suatu di suatu ruangan. Nah, variasi suhunya ini delta T-nya tidak boleh melebihi, jadi lebih kecil atau sama dengan 10 derajat Celcius ya. Jadi ini batasnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi colokan listriknya ya. Jadi colokan listrik ke PLN ya, atau ke sumber listrik ya, ke sumber listrik. Nah, ini nanti variasinya adalah 10% ya. Karena variasi dari sumber daya atau variasi dari tegangan listrik ini sangat mempengaruhi kinerja dari oven ya. Makanya banyak disarankan untuk oven ini ditambahkan dengan stabilizer ya. Supaya apa? Supaya tegangan dan arus yang mengalir ke ovennya ini sudah distabilkan ya. Sehingga kinerja ovennya ini bisa lebih stabil, kemudian nanti lebih awet ya. Nah, berikutnya adalah apabila pembacaan atau perekaman suhunya ini dilakukan secara manual, pembacaan harus dilakukan sehingga variasi suhu jangka pendek itu dapat terekam. Ya, jadi ini tentang perekaman suhunya ya. Tapi untuk untuk alat-alat kalibrasi oven yang sekarang itu sudah banyak dibantu dengan multi channel misalnya. Multi channel yang bisa merekam, jadi bisa menampilkan, kemudian juga bisa merekam juga ya, atau menyimpan. Nah, nanti jadi untuk pengamatan atau perekaman dari proses kalibrasinya itu dibantu oleh multi channel ya, multi channel yang bisa menampung beberapa thermocouple ya, beberapa thermocouple atau beberapa sensor suhu ya. Nah, jadi ini prinsip kalibrasinya ya. Yang pertama kita harus menjaga suhu, kemudian menjaga kestabilan listrik ya. Kemudian nanti perekamannya itu harus harus bisa mencakup semua data ya. Oke, sekarang tentang sensor suhunya. Jadi sensor suhunya ini harus terkalibrasi pada rentang yang sesuai dengan rentang pemakaian ya. Jadi misalnya kita ingin mengkalibrasi oven ya, misalnya untuk suhu, misalnya untuk keperluan misalnya penentuan kadar air ya, itu misalnya suhunya 130 plus minus 3 derajat Celcius ya. Nah, di sini nanti sensor suhunya misalnya kita pakai thermocouple ya. Thermocouple misalnya tipe K ya. Nah, tipe K ini dia rentangnya cukup jauh ya. 250 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius ya. Jadi 130 ini masih masuk ke rentang dari rentang kerja sensor thermocouple ya. Kemudian selain masuk ke daerah kerja dari sensornya juga ini harus memiliki ketidakpastian
ya. Jadi ketidakpastian ya. Jadi U sensor ini tidak boleh melebihi sepertiga dari variasi ya. Dari variasi total. Dari variasi total yang diizinkan ya. Nah, berarti kalau misalnya variasinya 3 ya, misal kita punya variasi sama dengan 3 derajat Celcius, maka U-nya, U sensornya itu maksimum 1 derajat Celcius ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi indikator atau penunjukan ya. Jadi penunjukan suhu. Jadi di sini penunjukan suhu. Jadi ini penunjukan suhu oven. Jadi misalnya kita punya indikator 130, nah misalnya ini 1 misalnya ya. Nah, resolusinya dia 0,1 ya. Sekali waktu, kemudian di waktu berikutnya ternyata 130 jadi 130,2 ya. Berarti dia resolusinya sama dengan 0,1 derajat Celcius ya. Nah, di sini ketentuannya adalah resolusi itu lebih kecil atau sama dengan 1/10 dari variasi ya. Berarti lebih kecil dari berapa? 1/10 kali 3 ya, alias sama dengan 0,3 derajat Celcius ya. Nah, 0,1 ini masih jauh lebih kecil daripada 0,3 sehingga masih oke ya. Nah, ini tentang sensor suhu ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi rentang kerja ya. Jadi dari sisi rentang kerja, jadi suhu dari oven itu masuk ke rentang kerja dari sensor suhu. Kemudian dari ketidakpastiannya lebih kecil daripada 1/3 variasi total. Kemudian resolusi dari penunjukan suhu oven itu lebih kecil atau sama dengan 1/10 dari variasi ya ini. Ya. Jadi itu adalah ketentuan tentang sensor suhu. Oke, ini ketentuan berikutnya. Sensor suhu juga ini responnya harus lebih cepat daripada variasi temporal ya. Nanti kita lihat variasi temporal ya. Jadi variasi temporal itu adalah variasi, berarti variasi dari sisi waktu ya. Berarti ini bisa kita ambil itu dari satu titik ya. Jadi Tmax atau Tminnya dari satu titik pengukuran ya. Tapi kalau variasi satu lagi ada variasi spasial, itu Tmax dan Tminnya itu dari keseluruhan titik pengujian ya. Nah, kemudian di sini kita lihat semua sensor suhu ini harus sama ya. Jadi waktu responnya sama. Berarti termokopolnya ini berasal misalnya dari gulungan yang sama ya. Jadi kawatnya sama ya. Kemudian pada saat penempatan di lokasi pengukuran itu tidak boleh menempel ke dinding oven ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ada oven kubus seperti ini. Nah, jadi ini tidak boleh di dinding ini ya, tidak boleh, tapi apa namanya agak maju sedikit ya, agak maju sedikit dari dinding ya. Oke, ini tentang sensor suhu. Berikutnya adalah tentang prosedur kalibrasi. Jadi yang pertama adalah kita menentukan suhu dan toleransinya ya. Jadi ini adalah T plus minus delta T ya. Nah, seperti kita ketahui dari diskusi sebelumnya tentang kalibrasi
alat ukur suhu. Jadi kalau T-nya adalah T kecil, ini berarti dia satuannya adalah derajat Celcius, ya. Nah, misalnya kita menentukan suhu oven dan toleransinya, misalnya untuk penentuan kadar air beras, ya. Misal di sini persyaratannya adalah misalnya dari secara teknis itu suhunya adalah 130 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius, ya. Jadi 130-nya adalah T, kemudian plus minus delta T plus minus 3 derajat, berarti delta T-nya adalah 3 derajat Celcius, ya. Nah, nilai toleransi ini misalnya bisa kita dapatkan dari mana? Misalnya dari spesifikasi, kemudian bisa juga dari manual, kemudian bisa juga dari permintaan pelanggan, ya. Jadi nilai toleransi ini macam-macam, ya. Jadi dari spek, kemudian dari permintaan pelanggan, ya. Nah, salah satunya misalnya terkait dengan pemenuhan misalnya secara teknis, misal di sini, ya. Misal secara teknis MKA gitu, ya. Nah, di sini diperlukan misalnya suhunya, kestabilan suhunya adalah 130 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius, ya. Nah, di sini ini tentang toleransi, ya. Jadi toleransinya ini yang plus minus 3 derajat Celcius. Nah, yang plus minus 3 derajat Celcius ini bisa juga dikaitkan dengan ketidakpastian, ya. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan 1,5 kali dari U sensor, ya. Nah, ini prosedur awal dari kalibrasi oven, ya. Jadi kita menentukan suhu dan toleransinya, ya. Oke. Kemudian dari suhu dan toleransinya ini yang tadi, ya, kita tuliskan lagi T plus minus delta T, ya. Misalnya untuk kasus 130 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Nah, dari keterangan T plus minus delta T ini kita bisa menentukan R0, ya. R0-nya ini adalah 2 kali delta T. Berarti berapa? 2 dikali 3 derajat Celcius. Berarti berapa? 6 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita menentukan perbedaan suhu oven dengan suhu ruangan, ya. Nah, ini disebut dengan nilai D. Jadi D ini adalah T dikurangi T ruang. Nah, misalnya T-nya di sini 130, ya. Dikurangi 25 derajat Celcius, ya. Sehingga kita dapatkan 105 derajat Celcius. Kemudian nanti dari nilai R0 dan nilai D ini kita bisa menentukan grading faktor, ya. Jadi dari nilai R0 dan D, ya, ini kita bisa menentukan grading faktor. Nah, grading faktor ini simbolnya adalah F. Jadi F sama dengan di sini 100 kali R0 dibagi dengan 100 plus D, ya. Berarti 100 kali 6 dibagi dengan 100 plus 105, ya. Berarti ini 600 dibagi dengan 205, ya. Berarti ini sekitar 2,9, ya. Jadi F-nya adalah mendekati 2,9. Oke, dari grading faktor ini selanjutnya adalah kita menentukan grading faktor
maksimum ya. Misalnya kita punya F-nya 2,5, maka ini ditarik ke atas menjadi 2,83 ya. Kemudian nanti dari FM ini kita menghitung G ya. Nah, G ini kita hitung dengan rumus ini ya, 8 dikurangi 6,64 log 10 FM ya. Jadi ini kalau dalam Excel-nya bisa kita tulis 8,6 dikurangi 6,64 dikali log ya. Log misalnya di sini log FM. Nah, titik koma ini basis ya. Nah, basisnya ini adalah sama dengan 10 ya. Nah, ini cara menentukan G dengan Excel ya. Jadi kalian jangan lupa basisnya adalah basis 10 ya. Oke, selanjutnya adalah ini tabel pengkelasan dan variasi ya. Di sini ada kolom pertama adalah grade ya, G ya yang tadi. Kemudian tadi ada FM, ada grading faktor maksimum. Kemudian ini ada D ya. D ini adalah kalian jangan lupa D ini adalah T open atau T dikurangi dengan T ruang ya. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi tadi D-nya berapa? Jadi 105 ya. Jadi didapatkan dari 130 dikurangi 25 derajat Celcius ya. Nah, ini kita lihat D yang mendekatinya D 105 ini adalah D sama dengan 100 ya yang di sini. Kemudian kita sudah hitung juga tadi F-nya adalah 2,9 ya. Berarti nanti kita tarik ke atas ya. Berarti ke F sama dengan 4 ya FM-nya. Nah, berarti yang kita adalah di sini ya. Di G-nya sama dengan 4. Kemudian di D sama dengan 100 ya. Berarti pertemuannya ada di titik ini ya. Nah, ini tabel untuk pengkelasan dan variasi yang diizinkan ya. Nah, selanjutnya dari nilai FM ini dan nilai G ini nanti kita bisa menghitung N ya, atau jumlah titik ukur ya. Oke, kita lihat nanti rumus N-nya seperti apa ya. Nah, ini ternyata rumus N-nya ya. Jadi misalnya di sini ada FM sama dengan 2,83, maka G-nya adalah sama dengan 5. Nah, ini bisa kalian cek langsung di Excel ya. Jadi 8 dikurangi 6,64 log di sini 2,83 ya. Basisnya 10. Ya, ini nanti akan didapatkan hasil atau angkanya sekitar 5. Ya, nah ini untuk untuk FM sama dengan 2,83. Nah, nanti untuk FM sama dengan 4. Nah, ini kalian harus hitung lagi ya, coba ya. Nah, untuk FM yang sama dengan 4 ini bisa kita hitung misalnya di sini. Saya sudah coba. G-nya adalah 8 dikurangi 6,64 log 4 titik koma 10 ya. Nah, ini nanti kita dapatkan sekitar 4 ya. Sehingga nanti dari nilai G ini kita bisa menghitung N. N sama dengan 3 plus 3 kali G. Kalau di Excel itu pangkat ya. Pangkat 0,6 kali V pangkat 0,2 ya. Nah, kalian jangan lupakan di sini adalah V-nya. Jadi V-nya harus dalam meter kubik ya. Jadi
Jadi dari perhitungan N ini kita harus menyiapkan sejumlah sensor, sejumlah N ini, ya. Nah, dengan ketidakpastian lebih kecil dari atau tidak melebihi 0,3 RO, ya. Jadi ketidakpastiannya sangat kecil, ya. Jadi misalnya 0,3 dikali RO-nya itu misalnya 0,3 dikali 6 gitu ya. Berarti sekitar 1,8 derajat Celcius. Ya. Jadi ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Yang ketidakpastiannya adalah 1,5 kali dari ini ya, yang tadi ya. Nah, 1,5 kali dari ketidakpastian sensor suhu ya. Jadi toleransinya adalah lebih tepatnya U-nya adalah bisa kita simpulkan U-nya 0,3 RO ya. Jadi U sensor. Ya. Nah, ini nilainya bisa kita cek dari mana? Dari sertifikat. Ya, dari sertifikat termokopornya. Oke, ini tentang jumlah titik ukur ya. Jumlah titik ukur ini diwakili oleh N. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang lokasi ya. Nah, di sini enclosure atau oven yang berbentuk kubus ya, misalnya atau balok di sini. Nah, setidaknya ini ada beberapa simbol, ada A. A ini adalah sudut ya. Atau pojok ya, ini 6A, 3A, 9A, 14A, 5A gitu. Kemudian ada F. F ini adalah muka ya. Jadi F ini adalah tengah-tengah dari muka ya. Kemudian E. E ini adalah edge ya. Jadi apa namanya? Edge itu pinggiran ya, pinggir ya. Nah, penentuan titik-titik ini nanti disesuaikan dengan perhitungan dari N tadi ya. Jadi kalian jangan lupa rumus N ya. 3 plus 3 dikali G pangkat 0,6 kali V pangkat 0,2. Ya, ini jangan lupa ya. Rumus ini ya. Oke, nah ini adalah lokasi yang mungkin dari penempatan sensor-sensor termokopol untuk mengetahui keseragaman suhu dari oven ya. Nah, ini kemungkinan tempatnya seperti ini. Jadi bisa di tengah, bisa di tengah-tengah muka, bisa di ujung, bisa di pojok, bisa di pinggir ya. Nah, posisi yang lebih tepatnya nanti, jadi posisi tepatnya itu nanti ditentukan dengan N dan ditentukan dengan slide yang berikutnya ya. Nah, seperti ini misalnya untuk contoh 9 titik uji ya. Jadi yang sudah ditandain ini adalah jumlah titik ujinya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, satu lagi ini yang 9 di sini ya, 4F di sini. Ya. Jadi ini total ada 9 titik pengukuran. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini lebih mudah lagi. Ini disesuaikan apa namanya?
eh, penentuan lokasinya ya. Jadi ini untuk penentuan lokasi ya, lokasi titik ukur yang disesuaikan dengan n ya. Jadi kalau misalnya di sini n-nya sama dengan, jadi ini titik pertama ya, kemudian nanti titik kedua, kemudian ini nanti ada titik ketiga, kemudian ini titik keempat ya. Nah nanti kita lihat itu urutannya. Kemudian jadi makin banyak n-nya, ini nanti angka-angkanya akan lebih banyak yang dilingkarin ya. Nah tetapi posisi yang lebih pasnya nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah kemudian di bagian bawah ini ada sudut ya. Jadi sudut terhadap antar titik ya. Bisa 0 ke 90 derajat tegak lurus, bisa juga 225, bisa juga ini berlawanan arah atau 180, bisa juga 45, bisa 270, bisa 315. Nah ini posisi sudut relatifnya ya, makanya ini apa namanya dituliskan sebagai derajat ya. Nah kemudian di sini jumlahnya makin banyak kalau misalnya panjangnya makin apa namanya si rektangularnya makin panjang ya. Jadi rasionya panjang terhadap diameter ini makin besar ya, makanya titik pengukurannya ini makin banyak ya. Nah kita lihat di sini misalnya untuk 3 titik pengukuran ya, 3 titik pengukuran, berarti kita lihat lagi tabel sebelumnya gambarnya. Yang pertama adalah 1, 2, dan 3 ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang pertama arahnya ke sana. Kemudian dari 2 ini baru ke ketiga di sini. Ya. Nah, urutan ini mirip dengan urutan ini ya di gambar yang slide sebelumnya. Jadi dari 1 ke kiri dulu, kemudian nanti ke kanan. Ya. Nah, ini sudutnya adalah misalnya dari 1 ini sudutnya 0, ini 180, beda arah. Kemudian dari 180 ke 0 arahnya lain lagi ya, berlawanan lagi. Sehingga nanti penempatan sudutnya adalah seperti ini. Penempatan titik ukurnya. 1 ini di tengah sesuai gambar yang ini ya. Jadi ini di tengah. Kemudian nomor 2 ini sesuai arahan ini ya. Di sebelah kiri, nomor 3 ada di sebelah kanan ya. Nah, pemasangan termokopolnya nanti seperti ini ya. 1, 2, 3 ya. Nah, ini untuk 3 titik. Nah, kita lihat yang titiknya lebih banyak ya. Misalnya ini 7 titik ya. Nah, berarti nanti kita cek lagi gambar slide yang sebelumnya ya. 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Kita cari nomor 5-nya. 5, 6, 7-nya berarti, nah ini baru ke atas 7-nya ya. Nah berarti ini kita lihat urutannya ya. Mungkin 1, 2, 3-nya ini mirip dengan yang contoh awal ya. Jadi 1, 2, 3. Nah ini mirip dengan contoh pertama. Kemudian 4, 4-nya ada di bawah ya. Nah ini 4-nya ada di bawahnya 1 ya. Sama. Kemudian 5, 5 balik lagi ke atas ya, seperti ini. Kemudian 6, 6 itu ada di seberangnya ya. Ini ada di seberangnya. Kemudian 7, 7 itu dia di atas ya. Apa namanya? Sejajar dengan titik pertama ya. Nah, seperti ini ya.
Nah, kita lihat 5 dan 2 ini sejajar, kita lihat ya. 5 dan 2 ya, ini apa namanya 5 dan 2 ini sejajar. Kemudian kita lihat 6, 4, 3 ya. 6, 4, 3 ya. Nah, nanti kita lihat sudut-sudutnya 0, 0, 4-nya mana nih? Oh iya, 0 semua, berarti ini sejajar ya. Kemudian yang tadi 2 dan 5 ini kita lihat ini sudutnya ada di mana nih? Nomor 2-nya. Ada di 0 dan ada di 180 ya. Nanti kita lihat di sini di atasnya ya. Di sini ya. Nah, 2 ini sejajar dengan 7 ya. Nah, ya, jadi mirip posisinya seperti ini ya. Nah, jadi penentuan titik pengukurannya itu kalian bisa lihat di gambar ini ya. Penentuan lokasinya ya. Mungkin nanti untuk visualisasi yang lebih baiknya itu nanti kita harus lihat dari sisi derajatnya ya. Oke, setelah jumlah titik ukurnya kita ketahui, selanjutnya adalah kita menempatkan sensor-sensor tersebut pada posisi tertentu ya. Posisi tertentunya yang tadi ya, yang dua slide sebelumnya ya. Di mana posisi-posisi tersebut dapat dilakukan pengukuran suhu-suhu yang ekstrim yang terdapat pada bidang tempat pengujian yang ada di dalam oven ya. Jadi di sini posisinya, kata kuncinya adalah posisinya tertentu. Nah, setelah posisinya sudah tertentu dan tidak menempel di dinding, barulah kita menyalakan oven ya. Nah, kemudian dari menyalakan sampai suhu yang stabil itu nanti bisa kita lihat dari indikator ya. Misalnya kita nyalakan awalnya ini 25, kemudian kita nyalakan ke 130 ya. 130 derajat Celcius misalnya. Nah, ini nanti bisa kita lihat itu di indikator ya. Misalnya sudah tercantum atau tertera angkanya 130 misalnya, 1 ya, ini derajat Celcius. Kemudian nanti paling berubahnya ke 2, terus ke 1 lagi. Jadi sudah penunjukannya sekitar 130 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kalau sudah stabil, barulah kita, kata kuncinya kalau sudah segini adalah cari suhu kestabilannya ya. Nah, kalau sudah stabil, barulah kita lakukan ini apa namanya pengamatan ya. Jadi kalau sudah stabil baru diamati ya. Nah, kita lihat ini cerapannya atau worksheetnya. Jadi ini nomor termokopol ya. Jadi tadi ada 9 titik uji, jadi ada 9 termokopol. Kemudian di sini ada Tmax, suhu maksimum, ada T minimum. Kemudian nanti Tmax dan Tminnya ini dikurangkan. Kemudian satu lagi ini di rata-ratakan ya. Jadi 0,5 dikali Tmax ditambah Tmin ya. Nah, di sini berikutnya adalah kita menentukan atau mencatat suhu dari indikator ya, yang tadi itu ya. Nah, ini berapa ya. Kemudian ini suhu oven yang terukur. Ini dari apa? Dari termokopol ya, termokopol standar. Kemudian variasi suhu berdasarkan posisi ini disebut variasi apa namanya? Variasi spasial ya. Sedangkan variasi suhu berdasarkan perubahan waktu ini disebut sebagai variasi
temporal ya. Kemudian total ini adalah variasi spasial ditambah dengan variasi temporal ya. Kemudian suhu ruang juga kita catat ya. Nah, kemudian dari serapan yang tadi kita bisa menghitung rentang suhu. Jadi rentang suhu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau Tmax dikurangi Tmin. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai tengah ya. Nilai tengah ini adalah Tmax ditambah Tmin dibagi 2 ya. Nah, kemudian pengolahan selanjutnya adalah kita catat suhu indikator open ya. Nah, suhu indikator open ini adalah nilai tengah indikator ya. Jadi nilai tengah indikator itu adalah dari Tmax dari Tmin itu dijumlahkan dibagi 2 ya. Kemudian suhu oven yang terukur ini dari masing-masing termokouple ya. Jadi ini Tmax yang paling maksimum dibagi Tmin dibagi 2 ya. Nah, ini variasi boleh dibilang ini sebagai variasi spasial ya. Nah, kita lihat di sini variasi suhunya ya, yang lebih detailnya yang berdasarkan posisi. Jadi kalau posisi ini dihitung dari nilai tengah ya. Nilai tengah maksimum dikurangi nilai tengah minimum ya. Sedangkan kalau perubahan waktu itu langsung dari Tmax-nya. Jadi Tmax dikurangi Tmin tapi diambil yang paling besar nilainya. Jadi ini diambil nilai yang paling besar. Paling besar apa selisihnya. Kemudian total itu adalah Tmax. Tmax yang paling besar dikurangi Tmin yang paling kecil. Nah, kemudian suhu ruang itu adalah nilai tengah dari suhu ruang ya. Jadi kenapa ini nilai tengah? Karena suhunya diukur setidaknya 2 kali ya. Ada Tmin, ada Tmax ya. Nah, itu adalah perhitungan dari hasil kalibrasinya ya. Nah, ini laporannya jadi berupa setting ya. Ini misalnya kita setting di suhu berapa saja gitu. Misalnya di setting 100. Ini ternyata di indikator misalnya 101 ya. Kemudian ini 110 ternyata di indikator 111 misalnya. Ini 120, ini 120. Sampai misalnya ini 130, 140, 150. Nah, ini adalah setting ya. Nah, kalau ini adalah suhu penunjukan ya. Nah, kemudian yang kolom ketiga adalah suhu terukur ya. Suhu terukur ini yang dari termokouple ya. Kemudian ini variasi spasial tadi yang dari nilai tengah ya. Kemudian ini nilai tengah. Kemudian ada variasi temporal. Nah, ini langsung dari Tmax kurangi Tmin. Kemudian ini variasi total. Ini variasi spasial ditambah variasi temporal ya. Nah, ini untuk analisis ketidakpastian ini dari nilai koreksi ya. Jadi koreksinya adalah nilai sebenarnya standar dikurangi penunjukan ya. Jadi koreksi adalah K ini adalah koreksi yang harus diberikan pada penunjukan indikator enclosure untuk memperoleh nilai benar ya di dalam enclosure. Kemudian T indicated adalah suhu penunjukan dari indikator enclosure. Kemudian T true ini adalah suhu sebenarnya di dalam enclosure ya. Kemudian di sini disebutkan T indicated dari AS2853 adalah setengah dari Tmax ya ditambah Tmin ya. Jadi Tmax indikator ditambah Tmin indikator ya.
Jadi misalnya ini untuk satu setting suhu ya. Misalnya 130, Tmax-nya ternyata ada yang 131, ada yang 129, 131,2, ini 129,5 misalnya. Ya, berarti T indicated-nya adalah nilai tengah dari dua nilai ini. Ya. Nah, ini sumber ketidakpastian. Jadi yang pertama adalah untuk mengestimasi suhu sebenarnya. Ya. Nah, ini ketidakpastiannya adalah dari sensor suhu dan juga dari indikator standar. Ya. Kemudian bisa juga dari drift ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari sertifikat ya. Kemudian dari variasi suhu yang terukur atau dari overall variation, ini dari variasi spasial sama variasi temporal. Nah, ini mungkin nanti dibagi akar 3 ya, dua-duanya. Kemudian yang berikutnya adalah dari penunjukan indikator enclosure ya. Ini terkait dengan resolusi ya. Mungkin ini dibagi dengan akar 12 ya. Nah, ketidakpastian bakunya yang pertama adalah dari sertifikat, ini sangat jelas ya. Jadi U besar dibagi dengan K ya. Kemudian ada drift. Drift ini jika kalibrasinya ada dua nilai ya, ada nilai lama, ada nilai baru ya. Ini drift ya. Kemudian yang kedua adalah dari variasi spasial ya. Jadi variasi spasial ini adalah ketidakpastian baku. Jadi ketidakpastian baku dari variasi spasial ini diperoleh dari selisih nilai terbesar dan terkecil pada pembacaan standar dari seluruh titik ukur ya. Jadi spasial ini adalah kata kuncinya adalah seluruh titik ukur ya. Dengan asumsi distribusi itu adalah distribusi segi 4. Sehingga ini dibagi dengan akar 3 ya. Nah, ini yang temporal juga sama, ini distribusinya akar 3 ya. Nah, yang temporal ini kalau kita lihat keterangannya adalah ketidakpastian baku dari variasi temporal diperoleh dari selisih maksimum nilai terbesar dan terkecil pada pembacaan standar dari satu titik ya. Kalau temporal ini dia satu titik ya. Nah, distribusinya dia segi 4 sehingga dibagi dengan akar 3 ya. Nah, kemudian ini berikutnya ketidakpastian dari resolusi. Nah, ini adalah setengah dari nilai skala terkecil ya, atau NST dibagi dengan akar 12 ya. Nah, kemudian ada juga ketidakpastian dari indikator ya, dari penunjukan suhu dari oven. Nah, ini selisih antara Tmax dikurangi Tmin dibagi dengan akar 3 ya. Nah, ini adalah perhitungan dari ketidakpastian gabungannya. Kemudian nanti kita bisa menghitung V efektif, kemudian K, kemudian nanti U besar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.